Saudara siapkan hati saudara. 5 menit ke depan saya mau menjelaskan ini. Lukas 17, mulai dari 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Makanya itu Pendeta Pariaji luar biasa, gembala sidang kita itu luar biasa, saudara. Dia tidak mengasihi nyawanya, karena dikatakan siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sekarang perhatikan ayat 34. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, itu artinya suami istri, saudara. Jadi ada kemungkinan suaminya terangkat, istrinya tidak terangkat. Begitu ya. Ada kemungkinan. Jadi maksudnya apa? Ada orang-orang yang suami istri, suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Ada yang istrinya beriman, ada yang suaminya nggak beriman. Makanya kita berdoa sesuai dengan doa gembala sidang, supaya suami istri sama-sama terangkat ke sorga. Bagaimana supaya suami istri sama-sama terangkat ke sorga? Saudara di rumah ada family altar, saudara doa sama-sama. Gitu ya. Doa sama-sama, saudara. Ayat 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Siap-siap. Ayat 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saya sudah jelaskan ini di hari Sabtu yang lalu. Artinya ada orang yang merasa dirinya bekerja untuk Tuhan, tapi toh ditinggalkan Tuhan. Ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Kata Yesus kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara, coba saudara mulai pelan-pelan pahami ayat ini. Tuhan bilang bahwa nanti ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Begitu. Lalu murid-muridnya nanya, "Di mana Tuhan? Di mana yang terangkat? Di mana yang tidak terangkat?" Kan begitu. Lalu Tuhan jawab, "Di mana ada mayat, di situ di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara kalau mau jujur, tolong jawab ya. Jawaban Tuhan Yesus nyambung nggak? Nyambung nggak? Ulang. Ya. Tuhan Yesus bilang nanti di akhir zaman ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Ya. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu terangkat, satu tertinggal. Di ladang ada satu terangkat, satu tertinggal. Begitu kan? Lalu murid-muridnya nanya, "Di mana Tuhan?" Lalu Tuhan Yesus jawab, "Di mana ada mayat, di situ ada burung bangkai." Saudara nangkep nggak? Ini jawaban Tuhan Yesus nyambung nggak? Nah, itu Burelis Marpaung. Saudara siap untuk terima kebenaran. Saudara buka hati biar Roh Kudus yang pimpin kita mengerti maksud kebenaran ini. Dan ketika saya belajar maksud kebenaran ini, saya semakin paham, saya semakin mengerti bahwa akhir zaman bukan berita untuk menyebarkan ketakutan, akhir zaman bukan berita untuk menyebarkan teror, akhir zaman bukan berita untuk menyebarkan kepanikan. Saudara, kita mulai pelan-pelan ya. Pas ditanya sama murid-muridnya, "Di mana Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Di mana ada di mana ada mayat, di situ ada bangkai." Loh, apa maksudnya, saudara? Saya percaya firman Tuhan itu 100% benar, tidak ada salahnya. Yang percaya katakan amin. Tapi firman Tuhan versi bahasa asli. Ya. Bukan versi terjemahan. Karena kalau kita mau jujur, versi terjemahan ini bukannya salah, saudara. Cuma kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang diterjemahkan dengan cara yang dengan bahasa yang kurang tepat. Lah makanya bedanya kita dengan agama yang lain tuh agama, ya saudara tahu lah agama apa. Kalau mereka kan yang penting bahasanya asli. Walaupun kadang-kadang mereka nggak ngerti isinya apa, begitu kan? Lah kalau kita orang Kristen ini kebalikan. Orang Kristen ini yang penting artinya. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahasa asli. Saudara perhatikan baik-baik. Lukas 17 ayat 37. Di mana ada mayat. Saudara catat di buku saudara kata mayat. Di situ berkerumun burung nasar. Saudara catat di buku saudara burung nasar. Oke. Mayat dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata soma. Ya, S-O-M-A. Oke. Burung nasar
dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata aetos. A-E-T-O-S. Aetos. Oke, perhatikan baik-baik. Saudara, soma itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan, itu Bu Relisma Marpaung udah nangkep tuh. Soma itu kalau dalam bahasa Yunani itu ada beberapa arti. Yang pertama, artinya adalah tubuh yang mati. Ya, kalau bahasa gampangnya mayat. Tapi soma itu bisa diartikan juga dengan tubuh kemuliaan. Soma bisa diartikan juga dengan tubuh yang hidup. Soma bisa diartikan juga dengan tubuh yang dikorbankan. Nangkep. Oke. Sekarang burung nasar. Burung nasar itu aetos. Aetos itu sebetulnya kalau diterjemahkan itu bukanlah burung nasar, ya. Aetos itu kalau diterjemahkan adalah elang. Elang itu saudara gini. Elang itu kan nama kelompok unggas. Elang itu bukan nama binatang tapi nama kelompok unggas gitu ya. Ya, jadi kalau kelompok unggas elang itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, jenis elang itu adalah elang bondol gitu kalau Jakarta. Lalu ada elang kepala putih lambang Amerika kalau nggak salah gitu ya. Lalu ada Raja Wali. Raja Wali itu juga jenis elang. Burung nasar itu juga jenis elang. Nangkep. Ya. Jadi aetos itu elang. Elang itu saudara itu jenisnya. Tapi elang itu saudara elang itu adalah kelompok unggas. Dia bisa jenis daripada elang itu ada elang bondol, elang kepala putih, elang apa lagi? Raja Wali itu jenis elang. Burung nasar. Nah, cuma bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia mungkin karena dia terjemahkan soma itu sebagai mayat, dia pilih aetos itu yang paling mendekati mayat adalah burung nasar karena pemakan bangkai, begitu kan? Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita kembali dalam bahasa asli, sebetulnya kalimatnya adalah begini. Di mana ada soma, di situ berkerumun aetos, gitu ya. Di mana ada mayat versi Lembaga Alkitab Indonesia, di situ berkerumun burung nasar. Tapi saudara, terjemahan soma dan aetos ini bisa saya sesuaikan juga dengan arti yang lain, yaitu di mana ada tubuh kemuliaan, di mana ada tubuh yang dikorbankan, di situ berkumpul para raja wali. Dan saudara pasti sudah mengerti bahwa yang namanya raja wali adalah kita umat-umat pilihan yang menghadapi tantangan masalah apapun tidak akan menurunkan semangatnya. Itu yang disebut dengan Kristen raja wali. Jadi bahasa gampangnya, Tuhan bilang ada yang terangkat, ada yang tidak terangkat. Ada yang di ladang, satu diangkat, satu tertinggal. Murid-muridnya bertanya, di mana Tuhan? Di mana mereka yang akan terangkat? Tuhan jawab, di mana ada tubuh yang dikorbankan, maka di situ berkumpul para raja wali. Di mana ada, saudara mudah-mudahan saudara nangkep, di mana ada pemberitaan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya, disitulah para raja wali berkumpul. Raja wali dimaksudkan bukan hanya orang Kristen yang terbang mengatasi masalah, tapi raja wali berbicara mengenai yang terbang, yang terangkat. Nangkep. Jadi terjemahannya bukan burung nazar. Aetos itu diterjemahkan bisa dengan raja wali, gitu ya. Jadi siapa yang terangkat? Yang terangkat adalah yang terima pengorbanan Tuhan Yesus. Mereka yang terima tubuh kemuliaan, mereka yang bersatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka adalah mereka yang terima dengan serius. Makanya saudara, saya to the point.
Siapa yang terangkat? Mereka yang paham, mereka yang terima pengorbanan tubuh dari Yesus, mereka yang bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, mereka yang mengalami pengangkatan. Itu sebabnya saudara, ketika saudara, saya benar-benar minta mohon, sangat minta mohon, ketika saudara perjamuan kudus, angkat tubuh dan darah Yesus. Nggak usah stop melakukan aktivitas lain. Benar-benar angkat tubuh darah Yesus. Jangan bercanda, karena saya sedih saudara kalau ngelihat ada orang lagi perjamuan kudus sambil ketawa-ketawa, senggol kiri, senggol kanan, ketawa-ketawa, wah ketawa-ketawa. Lalu begitu perjamuan kudus sudah selesai diucapkan, dia ambil, dia makan sambil ketawa. Saudara, itu saudara mempermainkan pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Makanya pendeta Aristo pernah bilang begini, ketika kita perjamuan kudus, kita berdiri di tempat yang maha kudus. Jangan main-main. Mudah-mudahan saudara mengerti. Saudara terima tubuh dan darah Yesus. Saudara seperti Raja Wali, karena disitulah Raja Wali berkumpul. Raja Wali itu berbicara mengenai yang terbang, yang diangkat. Anda dan saya yang serius, yang terima kebenaran ini, kita semua bersama keluarga diangkat Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada dan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan meteraikan setiap kata kalimat, sampai kapanpun kami tidak akan pernah menukar iman kami dengan apapun yang dunia tawarkan, karena kami tahu apa yang akan kami terima di sorga jauh lebih indah daripada tawaran dunia. Bahkan apa yang kami terima di bumi ini adalah berkat yang luar biasa. Ajar kami ya Tuhan semakin hari untuk semakin terima makanan yang keras, sehingga kami semakin dewasa, karena kami percaya di mana ada soma, di situ berkumpul aitos. Di mana ada pemberitaan tentang tubuh yang dikorbankan, maka disitulah kami para Raja Wali berkumpul, yaitu Anda dan saya yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.